warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4A STKIP Bina Mutiara Sukabumi akan menampilkan contoh media digital storytelling. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi dengan dosen pengampu Bapak Hilman Hilmawan MPD. Yuk, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik dongeng. Apakah adik-adik tahu apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita hayalan atau cerita yang benar-benar tidak terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral dan nasihat dalam sebuah cerita. Adapun unsur-unsur intrinsik dongeng ada 1. Tema, 2. Amanat, 3. Latar, 4. Sudut pandang, 5. Tokoh, 6. Watak, yang terakhir ada alur. Baik adik-adik, yuk kita dengarkan dongeng yang akan kakak bacakan. Kancil dan Siput adu lari. Pagi itu, Kancil berpapasan dengan Siput di pinggir sungai. Melihat langkah Siput yang lambat, terbitlah rasa sombong sang Kancil. Hai Siput, jalanmu lambat sekali. Coba lihat aku, bisa berlari ke ujung jalan sana dan kembali lagi sebelum selesai kamu satu langkah. Siput seperti tak mendengar ujaran sang Kancil dan terus berjalan dengan santai. Panas hati Kancil yang tidak ditanggapi oleh Siput. Hai Siput, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkanku dalam adu lari ini, hina sang Kancil. Tak disangka-sangka, kali ini Siput menjawab, ayo saja kita buktikan siapa yang menang dalam adu lari ini. Kalau aku yang menang, kamu harus mengaku kalah dan meminta maaf padaku. Kancil tercengang mendengar keberanian sang Siput, lalu menyetujui tantangan itu. Baik, kalau begitu mari kita adu lari besok, tepatnya di tempat ini juga. Setelah Kancil pergi, Siput segera mengumpulkan saudara-saudaranya sesama Siput. Ia menjelaskan rencananya untuk mengalahkan sang Kancil. Sepanjang sisa hari itu, semua Siput akan menempatkan dirinya di sepanjang sungai hingga terdapat seekor Siput di setiap jarak tertentu. Lalu mereka menunggu di tempatnya masing-masing hingga pertandingan dimulai esok paginya. Beberapa Siput sisanya ia tugaskan untuk menyebarkan berita lomba ini ke seluruh hutan. Waktu pertandingan telah tiba. Banyak hewan hutan yang telah datang untuk menonton adu lari ini. Dengan tenangnya, si Siput berujar, hai Kancil, hewan-hewan hutan akan menjadi saksi pemenang adu lari ini. Bersiap-siaplah untuk mengaku kalah. Begitu tanda mulai diberikan, Kancil langsung melesat jauh di depan Siput. Ketika Kancil mulai merasa lelah, ia berhenti sebentar dengan niat mau beristirahat. Dengan ragu-ragu, ia memanggil, Put, Siput. Ya, aku di sini, jawab salah satu Siput yang berada di dekatnya. Merasa panik, Kancil tidak jadi beristirahat dan segera lanjut berlari seperti kesurupan. Setelah beberapa kali mendengar jawaban Siput seperti itu, ia pun menyerah dan tak kuat lagi untuk berlari. Akhirnya, seluruh isi hutan pun terkejut dan bersorak-sorai melihat Kancil mengaku kalah dan meminta maaf kepada Siput.
Baik adik-adik, dari dongeng yang telah kita simak tadi, terdapat beberapa unsur intrinsik dongeng. Yang pertama, tema. Tema dari dongeng tersebut yaitu perlombaan hewan yang ada di hutan. Yang kedua, ada amanat. Amanatnya yaitu jangan pernah kita sombong dan merendahkan orang lain atau meremehkan kemampuan orang lain. Yang ketiga ada latar. Latar tempatnya yaitu ada di pinggir sungai dan ada di hutan. Sedangkan untuk latar waktu ada pagi dan ada siang. Untuk sudut pandangnya yaitu jangan sampai kita meremehkan orang lain dan dongeng ini dapat memberi pelajaran bagi kita. Untuk tokohnya yaitu ada kancil, ada siput, dan ada hewan-hewan lainnya. Untuk watak si kancil itu sombong karena ia menyombongkan kemampuannya, sedangkan watak siput yaitu cerdas. Untuk alurnya yaitu alur maju. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.